Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga di pagi hari ini, yaitu di hari ke-10 di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat bersua di dalam program yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Muslim Sin ya. Kita akan bicara tentang Ramadan lebih bermakna bersama buah hati tercinta kurang lebih selama 2 hari ya, yaitu hari ini kita bicara tentang Ramadan lebih bermakna bersama buah hati tercinta. Besok kita akan bicara bahwasanya kesolehan anak dipengaruhi oleh kesolehan kita sebagai orang tua. Nah, bicara tentang agar bulan Ramadan lebih bermakna bersama dengan buah hati ya, kita harus memahami bahwasanya buah hati kita atau anak ya, yang juga seringkali disebut dengan eh, apa namanya, dengan al-walad ya, itu memiliki hubungan yang istimewa dengan orang tuanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini yaitu Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan juga dengan engkau Muhammad yang bertempat di negeri ini, yang bertinggal di negeri ini. Jadi Nabi bersumpah dengan negeri ini Makkah dan bersumpah dengan engkau wahai Muhammad ya yang tinggal di negeri ini, kemudian wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian atau pertautan antara bapak dan anaknya ya, atau antara orang tua dengan anaknya ya, karena kata walid memang eh, itu dimaknai ayah, karena ibu biasanya disebut dengan walidah, tapi apabila disebutkan secara umum biasanya itu mencakup ibu juga ya, antara ayah dan ibu itu menjadi satu sebutan ya. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah bersumpah diantaranya dengan menyebut hubungan pertautan antara orang tua dan anak. Kalau kita perhatikan hikmah di dalam sumpah Allah, Allah ini ketika berfirman pasti benar, ya pasti jujur. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ketika berfirman mengandung kesalahan, apalagi dusta, nggak mungkin. Artinya ketika Allah berfirman dengan bentuk khobar saja, pemberitaan, itu sudah pasti benar. Apalagi jika diiringi dengan sumpah. Ya, kalau kita nih manusia ya, manusia biasa, ketika ngomong, saya kemarin melihat eh, Pak Fulan misalnya. Jadi kita cuma ngasih informasi. Nah, kalau yang menyampaikan ini adalah orang yang dikenal jujur, ya, ketika dia ngomong seperti ini, wah ini berarti ucapan yang benar. Nah, apalagi orang yang jujur ini dia mengatakan, sumpah demi Allah, aku kemarin ketemu sama Pak Fulan misalnya. Maka tentunya itu akan lebih menguatkan lagi berita yang dia sampaikan. Nah, padahal yang ngomong ini manusia ini. Lantas bagaimana kalau yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala? Ditambah sumpah lagi. Nah, berarti itu menunjukkan menguatkan dan menekankan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala di sini ingin mentakkid sesuatu, menguatkan sesuatu. Di antara tujuannya adalah apa? Untuk menambahkan keyakinan bagi orang beriman. Dengan firman-Nya saja itu sudah yakin, apalagi ditambah dengan sumpah. Semakin menambah keyakinan. Dan kemudian ketika Allah bersumpah, pasti mengandung al-'azamah, keagungan. Begitu agungnya sumpah Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah aja sampai bersumpah. Ya begitu agungnya. Nah, kemudian
yang dijadikan oleh objek sumpah oleh Allah atau al-muqassam bi berarti adalah sesuatu yang spesial. Berarti sesuatu yang agung sampai-sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya segala sesuatu yang disebut oleh Allah sebagai objek sumpah itu memiliki keistimewaan, memiliki keagungan, ya. Seperti misalnya apa namanya? eh Ketika Allah bersumpah dengan negeri Mekah, berarti Mekah itu memang istimewa. Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad itu istimewa. Dan Allah bersumpah dengan hubungan pertalian pertautan antara orang tua dengan anaknya, berarti hubungan orang tua dan anak itu istimewa, ya. Berarti istimewa. Nah, ini sebagai apa pengantar dulu ya yang harus kita pahami bersama. Nah, lalu coba kita perhatikan nih bagaimana kedudukan anak di dalam Islam, ya. Bagaimana anak itu dalam pandangan Islam, ya. Anak di dalam Islam itu adalah sebagai hibah, pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha." Ya, adalah milik Allah semua kerajaan langit dan bumi dan Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya, ya. Kemudian Allah mengatakan, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adzukura." Allah menghibahkan, mengkaruniakan, ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak perempuan dan siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Jadi di situ Allah menyebutkan kata yahabu. Yahabu artinya Allah memberikan, ya, hadiah, karunia, ya, pemberian yang tidak mengharapkan imbalan. Jadi anak itu adalah apa? Hadiah dari Allah, karunia dari Allah. Kemudian yang kedua, anak adalah perhiasan dunia, ya, atau zinatul hayatid dunia. Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan. Nah, jadi di sini Allah menerangkan bahwasanya harta dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunia, ya. Kemudian anak sebagai ujian atau fitnah, ya. Fitnah di sini artinya adalah ujian sebagaimana firman Allah, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim." Ya. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian, cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi ketika Allah seringkali menyebut ujian atau cobaan, Allah selalu memberikan, ya, keterangan akan balasannya, yaitu pahala yang besar bagi siapa-siapa yang mereka bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Kemudian anak sebagai musuh, ya, dalilnya surat At-Taghabun ayat ke-14, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada nih di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu. Maka fahdharuhum, berhati-hatilah dari mereka. Yang menarik adalah di surat At-Taghabun, Allah ketika menyebutkan istri dan anak bisa menjadi musuh, Allah sebutkan dengan kata min azwajikum wa auladikum. Ada kata min menunjukkan tab'id, yaitu menunjukkan parsial, sebagian. Artinya hanya sebagian saja dari istri dan anak-anak itu menjadi musuh, tidak semuanya. Ya, sebagian dari istri dan anak-anak itu bisa menjadi musuh. Nah, sementara ketika Allah menyebut, ya, anak sebagai ujian atau fitnah, nah, harta dan anak itu bisa menjadi ujian. Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum, ya.
Itu menunjukkan, ya, apa namanya, ini menunjukkan, eee, hasr, ya, namun, apa namanya, yang menetapkan bahwasanya semua harta dan semua anak itu pasti ujian, pasti fitnah, pasti. Ya, nggak ada anak dan harta yang tidak menjadi ujian, ya. Ini penting untuk kita pahami bersama. Nah, lalu kemudian anak sebagai apa, pewaris yang akan mewarisi kita. Karena itulah kita dianjurkan untuk menikah, berketurunan agar kita memiliki apa? Legacy, ya, yang akan apa namanya? Yang akan mewarisi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal ya unthayaini." Ya, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsan ma tarak wa in kanat wahidatun falahan nisfu, ya, wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun, ya, dan seterusnya. Ya, ayat ini menceritakan tentang masalah hukum apa, pewarisan. Ya, jadi termasuk anak itu menjadi waris. Ini disebutkan juga oleh para ulama, ya. Nah, kemudian anak sebagai qurratul ayun, ya, sebagai penyejuk mata, ya. Dan ini Allah sebutkan melalui doanya orang-orang yang saleh, yaitu doanya ibadur rahman, ya, walladzina yaquluna, dan orang-orang ibadur rahman mereka mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai sebagai apa? Qurratul a'yun, sebagai apa, penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini menarik surat Al-Furqan ayat 74. Yang pertama, Allah menyebut anak sebagai penyejuk mata itu dalam bentuk doa. Doanya berasal dari lisannya orang soleh. Ya, ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya di antara sebab anak soleh adalah berasal dari kesolehan orang tua yang soleh. Yang kedua, di antara sebab kesolehan anak soleh, ya, adalah dari doa orang tua yang soleh. Jadi yang pertama tadi, orang tua yang soleh itu sendiri menjadi sebab kesolehan. Yang kedua, orang tua yang soleh ini berdoa, mendoakan untuk anaknya. Jadi doa itu adalah sebab kesolehan. Yang ketiga, kalau kita perhatikan konten doa ini diawali dengan meminta, ya, min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, baru kemudian anak-anak kami. Nah, berarti agar anak soleh maka diawali dengan mencari, berupaya, mengusahakan, ya, agar memperoleh wanita-wanita yang solihah. Di antara untuk bisa memperoleh wanita yang solihah adalah kita juga mendoakan kesolihahan bagi mereka. Itu di antara cara kita memperoleh anak yang soleh dari doa ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa sih manfaat anak itu? Ya banyak manfaatnya. Insya Allah kita semua sudah tahu, ya. Misalnya ketika kita masih hidup, anak bisa menjadi apa, penyejuk mata kita, menjadi apa, penyenang jiwa kita, yang bisa membantu dan merawat orang tua di hari tua, boleh. Ya karena ini manfaat anak. Ya, tapi ini adalah tidak dengan cara kita paksa, kamu nanti harus merawat Abi sama Umi. Kalau enggak, bukan seperti itu. Ini adalah ibarat kita menanam, maka apa yang kita tanam kita panen. Apabila anak di usia, ya, apabila anak ketika kita di usia tua mereka hadir, berbakti, membantu kita, berarti itu adalah apa yang kita panen dari apa yang kita tanam. Kemudian ketika kita sudah meninggal dunia, itu betapa banyak manfaatnya, bisa melunaskan hutang kita, bisa mengalirkan pahala jariah melalui sedekah ilmu dan doa, bisa mengangkat derajat orang tua di surga, bisa menjadi sebab Allah memberikan syafaat, dan anak perempuan bisa menjadi, ya, yaitu disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, jimaini, bisa menjadi junnah wa jannah, yaitu penghalang dari dosa dan juga dari dan juga bisa masuk ke dalam surga. Nah, baik.
Kita lanjutkan lagi, ya. Lalu di sini, ya ini sebagai apa, pengantar, bahaya bagi kita mengabaikan anak, melantarkan anak. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa kam mimman ashqa waladahu wa fiddata kabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahana wa annahu yarhamahu wa qad dhalamahu wa haramahu fafatahu intifa'uhu bi waladihi wa fawwata alayhi haddahu fid dunya wal akhirah wa idza tabar wa idza tabarta al fasada fil auladi ra'aita 'amatahu min kibalil aba." Ya, betapa banyak orang tua yang membuat anak sengsara di dunia dan di akhirat, yang membuat anak dan buah hatinya ya, itu sengsara di dunia dan di akhirat. Bukan cuman di dunia, di akhirat juga. Kenapa? Lantaran dia abai, nggak mau mendidiknya, bahkan turut membantu anak itu terjerumus di dalam syahwatnya. Sementara orang tua ini mengira dia memuliakan anaknya, padahal dia menghinakannya. Dia mengira menyayangi anaknya, padahal ia menzaliminya. Dan ia menyebabkan kemanfaatan anak pada dirinya dan menyia-nyiakan kebaikan anaknya di dunia dan di akhirat. Nah, jika Anda mau mengambil pelajaran, ya, jika Anda bisa mengambil pelajaran dari kerusakan anak pada umumnya, maka Anda dapati ternyata penyebab utamanya adalah dari orang tua itu sendiri. Ini sebagai nasihat dan peringatan bagi kita agar kita tidak menelantarkan dan mengabaikan anak karena anak adalah amanat Allah. Karenanya kita harus mendidik mereka. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Nah, di antara momen yang penting adalah bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk melakukan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan nafs, ya, pendidikan jiwa kita, diri kita. Karena kita akan menjadi contoh teladan sebelum kita mendidik yang lainnya. Dan Ramadan ini momen yang penting untuk mendidik diri kita, ya. Momen penting bagi tarbiyatun nafsi. Ya, yang pertama apa yang bisa kita bisa kita petik dari pendidikan ini? Pertama adalah tarbiyatu ala ikhlasil amal, ya. Mendidik jiwa untuk lebih mengikhlaskan amalan. Kenapa? Karena ketika di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, ya, Anda misalnya berada di rumah, nggak ada orang, sementara di kulkas Anda ada minuman yang menyegarkan, ada buah-buahan yang enak, kemudian ada kue-kue, di atas meja ada makanan-makanan, ya, yang nikmat. Itu semua tidak Anda sentuh, tidak Anda pegang. Kenapa? Karena Anda tahu Anda sedang berpuasa. Nggak ada yang melihat, tapi Anda yakin Allah melihat Anda. Dan Anda melakukan puasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan lagi di dalam puasa itu banyak sekali, ya, faidah dan manfaatnya. Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian tarbiyatu ala muwafaqati sunnah. Mendidik jiwa untuk senantiasa selaras dengan sunnah Nabi. Karena kita tahu kita ini berpuasa, kita beribadah. Ibadah itu nggak akan berguna, nggak akan bermanfaat apabila tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ketika beribadah, kita ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Dan kita nggak bisa memperoleh cinta dan ridhonya Allah kecuali kita harus mengikuti cara manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, dan manusia ini paling diridhoi dan dicintai Allah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mendidik untuk mencintai Allah. Ya, tarbiyatu ala mahabbatillah. Karena di dalam bulan Ramadan, begitu baiknya Allah, Allah turunkan rahmah, maghfirah, barakah, dan semua kebaikan. Ya, dan semua kebaikan ini akan eh, akan melahirkan mahabbah, cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tarbiyatun nafsi ala muraqabatillah, mendidik jiwa untuk merasa diawasi Allah. Ya, seperti tadi contohnya, ketika kita berada di dimanapun, ya meskipun kita sendirian, kita nggak mau minum, kita nggak mau makan. Kenapa? Allah mengawasi kita gitu loh. Ya.
Kemudian tarbiyatu ala ihtisabillahi warraja' minhu, yaitu mendidik jiwa untuk selalu mengharap kepada Allah. Ya, mengharap balasan kepada Allah. Karena kita tahu dari amalan yang kita lakukan ini amalan yang tidak tampak, tidak kelihatan. Puasa itu nggak kelihatan. Ya, sehingga ketika kita berpuasa, kita imanan wahtisaban. Ya, dengan keimanan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ya, man qama lailatul qadari imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan atau tarawih, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, imanan penuh dengan keimanan, wahtisaban, mengharapkan balasan dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Juga tarbiyah ala khasyatillah, mendidik untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila amalnya enggak diterima, takut apabila Allah murka kepadanya, takut apabila Allah mengadabnya. Karena Nabi SAW juga menerangkan mereka-mereka ya yang meninggalkan puasa dengan sengaja, ya, itu Nabi sebutkan di dalam sebuah riwayat ketika Nabi sedang tidur, tiba-tiba datang dua laki-laki yang membawa Nabi, kemudian diajak naik di atas bukit, kemudian ditunjukkan ada seorang yang dalam kondisi yang terbalik, kakinya di atas dan mulutnya di bawah, kepalanya di bawah, dan dari mulutnya keluar banyak darah. Kemudian dia berteriak mengerang-erang. Kemudian Nabi bertanya, siapa orang ini? Kemudian dijawab, orang ini adalah orang yang mereka ketika bulan Ramadan, ya, mereka berbuka, tidak berpuasa. Ya. Nah, itu bisa melahirkan yang namanya khasyah, rasa takut. Kemudian tarbiyatu ala haya'i minallah, mendidik agar kita malu kepada Allah. Ya, tadi ini buah juga dari muraqabatullah. Karena kita merasa diawasi Allah, kita malu nih. Kita malu mau makan di siang hari. Karena Allah menyaksikan kita. Malu dengan Allah nih. Kita malu apabila kita udah berpuasa dari waktu fajar sampai maghrib, Allah tidak menerima. Ya, kita malu apabila kita berkata-kata yang gak baik, ya, ketika di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ya. Tapi ini bulan Ramadan tentunya lebih utama. Kemudian tarbiyatu ala sabri, melatih diri, melatih jiwa, mendidik jiwa untuk lebih bersabar. Ya, kemudian tarbiyatu ala syukri, mendidik jiwa juga untuk lebih bersyukur. Dengan puasa, kita belajar bersabar. Kita bersabar untuk menahan lapar dan haus. Kita bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang maksiat. Kita bersabar di dalam melaksanakan amal ketaatan. Kita bersabar di dalam menghadapi segala bentuk ujian-ujian. Ya, dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk bersua dengan bulan Ramadan. Akhirnya kita selalu belajar untuk bersabar, bersyukur, bersabar dan bersyukur. Nah, jadi setelah kita tahu nih Ramadan bermanfaat untuk jiwa kita, mendidik jiwa kita, maka ini juga momen yang tepat untuk mentarbiyah dan melatih anak-anak kita. Ya, di antaranya bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mendidik kecerdasan anak kita. Allah udah berikan kepada anak kita ya, itu kecerdasan majemuk ya. Kecuali kita tidak menerima yang namanya musik ya. Yang namanya ada kecerdasan musikal ya. Meskipun menurut orang kafir itu adalah kecerdasan, tapi bagi kita segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu tidak termasuk bagian dari kecerdasan. Taruhlah dianggap kecerdasan, tapi cerdas di dalam melaksanakan kemaksiatan. Ya. Nah, yang pertama, ini momentum untuk mendidik kecerdasan spiritual anak. Ya, aspek rohiyah. Ya, karena anak-anak yang dididik dari aspek spiritualnya, dia akan lebih matang secara kejiwaan. Dia akan lebih teguh dan lebih kuat, ya.
Kenapa? Karena dia memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki alaqah atau bonding ya, ikatan dengan Sang Pencipta. Sehingga di bulan Ramadan ini ketika kita mendidik mereka untuk berpuasa di antaranya, kemudian juga kita sibukkan dengan amal-amal ketaatan, maka itu akan ya membantu anak untuk memiliki spiritual yang baik dengan Robnya. Sehingga dia memiliki kecerdasan spiritual. Karena kecerdasan spiritual ini akan memancarkan ketenangan pada anak. Dia menjadi tenang, damai, kemudian lebih baik dalam perkataan, punya akhlak yang bagus ya. Kemudian kecerdasan emosional ya. Apalagi ketika manusia, anak-anak kita berlatih ya untuk menahan lapar. Ketika menahan lapar, itu biasanya manusia cenderung lebih 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 sensitif ya. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan perlakuan yang nggak baik ya, perlakuan-perlakuan buruk ya, dia akan cenderung mudah untuk meledak ya. Nah, dari sini ketika seseorang sadar dia itu sedang berpuasa dan kemudian dia diuji, dia akan belajar untuk meregulasi perasaan dan emosi dia. Sehingga anak akan lebih memiliki kekuatan di dalam kecerdasan emosional. Kemudian juga kecerdasan intelektualitas. Secara akliyah, secara intelektual, secara kognisi juga akan semakin bertambah, ya. Banyak penelitian yang menyebutkan berpuasa itu ya bisa membantu untuk melatih konsentrasi, fokus, dan meningkatkan kecerdasan. Itu banyak penelitian-penelitian secara ya saintifik dan mediknya. Ya, namun di antara kecerdasan intelektual yang penting bagi anak adalah ketika di bulan Ramadan ini mereka disibukkan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Kayak misalnya mereka diajak untuk membaca buku atau mengikuti kajian-kajian anak, kemudian juga diberikan kisah-kisah yang bermanfaat, ya. Kemudian diajak ke masjid dan seterusnya. Itu akan meningkatkan kecerdasan intelektualitas mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan sosial. Ya, ini juga penting agar mereka memiliki sensitivitas sosial. Karena mereka akan merasakan lapar dan haus. Lapar dan haus kita cuman sebentar. Sementara di sana ada orang yang lapar dan haus itu berhari-hari gitu loh. Mereka belum tentu punya makanan. Kita alhamdulillah masih diberikan Allah makanan berbuka. Sehingga ketika kita merasa turut atau turut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka orang-orang yang susah, ini akan membangun empati kita ya. Sehingga ini akan menjadikan ya lebih cerdas sosial. Lalu kemudian juga di dalam interaksi, ya kita juga belajar ini untuk regulasi ya. Ketika misalnya ada seseorang yang menghardik kita, menjelek-jelekkan kita, mengumpat kita, ngomelin kita, ngajak kita berantem ya, itu Nabi SAW sudah mengajarkan, yaitu cukup ucapkan ya ini shaimun, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Artinya abaikan, nggak usah diurusi yang seperti itu. Nah, kemudian yang nggak kalah penting lagi, Ramadan adalah momentum untuk ya melatih dan mengajarkan akhlak dan karakter pada anak kita. Di antaranya adalah ya akhlak atau karakter kejujuran. Karena sama tadi ya yang kita sebutkan ya di penjelasan sebelumnya yaitu tentang tarbiyatun nafsi, ya pendidikan jiwa, yaitu ketika seseorang dia berpuasa, dia merasa bahwasanya dirinya itu diawasi oleh Allah, dia melakukan ibadahnya karena Allah, ya dia melakukan puasanya itu adalah untuk Allah, makanya dia nggak mau makan dan minum dan membatalkan puasanya begitu saja tanpa ada utur syar'i, ya. Dan kemudian juga puasa itu melatih lisannya dan seluruh anggota tubuhnya juga turut untuk tunduk kepada Allah. Ya, sehingga itu akan melatih kejujuran, ya. Jujur di dalam perbuatan dan jujur di dalam lisan, termasuk jujur di dalam keimanan, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kedisiplinan, intibat. Anak-anak yang mereka berpuasa, mereka akan belajar untuk disiplin, mulai dari bangun sahur sampai di waktu berbuka, kemudian mereka dilatih untuk sholat di waktunya, berjamaah,
kemudian mereka diberikan aktivitas-aktivitas yang berguna dan bermanfaat, artinya membangun rutinitas. Kemudian yang ketiga adalah berempati, akan melatih akhlak empati mereka, agar mereka semakin empati, ya, bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya mukmin. Ya, apalagi ketika mereka turut berpuasa. Juga ketika mereka misalnya sedang berbagi sedekah, diajak ke yayasan eee, ke yayasan yatim piatu misalnya, ya, atau ke panti sosial atau yang semisalnya, diajak mereka untuk berbagi dengan fuqara wa masakin, maka itu akan menumbuhkan empati mereka dan mereka senang berbagi. Kemudian juga mengajarkan mereka untuk tawadhu, ya, untuk rendah hati, tidak sombong, ya, dan juga untuk hidup sederhana. Ini di antara momentum. Nah, sekarang, ya, apa yang bisa kita lakukan agar Ramadan ini semakin bermakna? Nah, ini ada beberapa langkah nih, ya, ada 13 langkah. Membersamai anak di dalam keistimewaan di bulan Ramadan ini, ya, agar Ramadan itu semakin bermakna. Nah, jadi apa saja? Yang pertama, ya, adalah jadilah contoh atau teladan wahai orang tua. Hendaknya Anda menjadi contoh atau teladan. Ini kunci nih. Karena percuma masuk bulan Ramadan orang tua tidak memberikan contoh, padahal kita ingin menjadikan Ramadan semakin bermakna, semakin bernilai dan bisa membangun memori dan kenangan yang indah bagi anak kita. Sehingga mereka menjadi cinta dan senang dengan bulan Ramadan serta ibadah di dalamnya. Kalau kita nggak bisa menjadi contoh, repot. Kita menjadi contoh atau teladan dalam hal-hal apa? Pertama, dalam hal menunjukkan kegembiraan atas datangnya bulan Ramadan. Bahkan dari jauh-jauh hari kita udah senang, udah sounding, Masya Allah, nak, insya Allah 3 bulan lagi akan masuk bulan Ramadan, nak. Kenapa, Bimi? Bulan Ramadan, bulan Ramadan itu bulan istimewa, ya. Semakin dekat kita semakin bahagia. Tunjukkan kegembiraan, ya. Karena ini bulan yang dinanti-nanti gitu loh. Kemudian setelah bulan Ramadan masuk, bahkan sebelumnya, kita sudah tunjukkan ini contoh semangat kita di dalam beribadah dan beramal saleh. Mulai dari memperbanyak puasa sunnah, ya, terutama di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya, kita udah mulai memperbanyak puasa sebagai bentuk melatih diri kita. Sholat jamaah di masjid, memperbanyak sholat sunnah di rumah. Karena sholat sunnah lebih utama di rumah meskipun untuk laki-laki. Tapi sholat jamaah laki-laki harus di masjid. Kemudian memperbanyak tilawatul Quran, kemudian banyak berzikir, termasuk zikir pagi dan petang, lebih dermawan lagi bersedekah dan berinfak. Kita menjadi contoh. Mereka akan mengamati, melihat, memperhatikan, dan apa yang diamati, diperhatikan dan dilihat oleh anak itulah yang akan lebih lebih mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita sounding nih, ceritakan tentang keistimewaan bulan Ramadan, ya. Nah, di antaranya kita sampaikan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di bulan ini Al-Qur'an diturunkan padanya. Makanya menjadi, ya, afdhalus, ya, menjadi afdhalus syuhur, menjadi bulan yang paling istimewa, bulan yang paling baik. Begitu luar biasanya Al-Qur'an. Begitu hebatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Allah begitu cintanya dengan hamba-hambanya ketika Allah meletakkan kita di bumi, di dunia ini untuk menguji kita. Allah nggak biarkan kita begitu saja. Allah nggak biarkan kita, tapi Allah berikan bimbingan kepada kita. Dengan cara Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan perkataannya. Dan Al-Quran ini manakala turun, nah itu akan menjadikan segala sesuatunya itu menjadi istimewa dan menjadi terbaik. Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling istimewa, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling hebat, malaikat yang paling baik, karena beliau membawa Al-Quran.
sehingga beliau menjadi afdhalul malaikah. Dan ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadinya beliau manusia biasa, diturunkan Al-Quran, beliau menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan beliau menjadi afdalu al-anbiya'i war rusul. Menjadi sebaik-baiknya dari para Nabi dan para Rasul. Bahkan beliau menjadi khairul bariyah, manusia yang paling baik. Ya, beliau manusia yang paling agung. Ya, manusia yang paling hebat sepanjang zaman. Karena apa? Di antaranya karena Allah embankan kepada beliau risalah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran turun kepada beliau, ditalkinkan oleh Jibril, kemudian beliau sampaikan dengan lisannya. Hingga Al-Quran yang ada di zaman kita ini dan hingga hari kiamat nanti sama dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, karena Al-Quran terjaga. Dijaga oleh Allah kiroahnya, makanya disebut Al-Quran. Al-Quran artinya al-makru, yang dibaca, dan dijaga oleh Allah ya lafaz dan huruf-hurufnya, yaitu ketika Al-Quran itu al-maktub ya, di dituliskan di dalam mushaf, Allah jaga ya. Apabila ada yang merubah-rubah, ketahuan ya. Oleh karenanya ketika Al-Quran itu turun di suatu bulan, maka bulan itu menjadi afdholus syuhur, bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan ketika Al-Quran ini turun di suatu malam, maka malam itu menjadi malam terbaik, bahkan lebih baik daripada 1.000 bulan, Lailatul Qadar. Dan ketika Al-Quran ini turun kepada umatnya Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Lantas bagaimana apabila Al-Quran ini turun ke dalam hati kita dan ke dalam apa namanya, ke dalam memori kita, dengan cara kita mencintai Al-Quran dan senang berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka kita bisa menjadi ya insan atau pribadi-pribadi yang istimewa. Kenapa? Karena kita terikat dengan Al-Quran. Ya. Lalu kemudian di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang lebih baik dari 1.000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Apabila kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah di malam ini, itu lebih baik daripada apa? Seumur hidup kita. Karena 1.000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Ya, usia manusia itu biasanya kurang lebih ya sekitar 80-an. Bahkan sebenarnya umatnya Nabi Muhammad itu adalah 60 tahun. Lebih daripada itu adalah bonus yang Allah berikan. Nah, kita beribadah di bulan Ramadan, kita dapat satu malam yaitu Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Nah, ya, lebih baik daripada 1.000 bulan, lebih baik daripada 84 tahun. Coba bagaimana baiknya Allah ini. Ketika Allah memberikan ganjaran dan Allah sampaikan nih, ada suatu waktu ketika kalian, ya wahai hamba-hamba Allah, ya beribadah di suatu malam saja, taruhlah cukup 1 jam, bahkan kurang, lebih ataupun kalau lebih juga suatu hal yang baik, maka bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ketika dia beribadah dengan ibadah yang sama selama 84 tahun atau 1.000 bulan. Misalnya dia baca Al-Quran di malam itu. Ya baca Al-Quran, taruhlah hanya setengah jam saja. Maka aktivitasnya dia setengah jam di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ketika dia dari mulai usia dia bisa baca Al-Quran sampai 84 tahun kemudian dia baca di setiap malam itu lebih baik ketika dia melakukannya di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ceritakan tentang keistimewaan ini. Kemudian juga ceritakan ketika Ramadan datang, Nabi itu sukacita, gembira. Nabi mengatakan ya, atakum Ramadan, syahrun mubarakun, ya, faradallahu ta'ala siyamahu. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, ya,
tuftahu fihi abwabul jannah. Ya, pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa namanya? Tuftahu fihi abwabus sama. Dalam riwayat yang lain dikatakan abwabur rahmah. Pintu surga, pintu langit, pintu rahmat dibuka lebar-lebar oleh Allah. Dan ya, watughlaqu fihi abwabun niran. Dalam riwayat yang lain dikatakan abwabul jahim. Pintu jahanam, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan kemudian setan-setan, terutama pembesar-pembesarnya itu dibelenggu. Nah, kemudian kata Nabi, ya, ada setiap malamnya Allah memberikan pembebasan kepada hamba dari siksa neraka. Maka apabila dia mendapatkan ini, sungguh dia telah terbebaskan dari siksa neraka. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan. Ya. Maka ceritakan ini semua kepada anak kita agar dia tuh senang dan cinta. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya, Nabi mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Ya, faradallahu ta'ala siyamahu. Allah mewajibkan untuk berpuasa di bulannya. Juga dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan ya, "Wa man syahida minkum." Ya, apa namanya? "Wa man syahida minkum syahra falyasumhu." Dan siapa yang bertemu dengan bulan tersebut, bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, berarti di bulan Ramadan ini yang diwajibkan, ini yang wajib ya, adalah kita berpuasa. Berpuasa Ramadan ya, selain ibadah-ibadah yang wajib lainnya seperti sholat. Nah, tapi di Ramadan ini Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Dan ini termasuk rukun Islam, ya. Maka terangkan tentang keutamaan berpuasa. Berpuasa, itu ibadah eksklusif yang dibalas khusus oleh Allah sesuai kehendaknya. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amal keturunan Adam itu untuk dirinya. Artinya kebaikan untuk diri kita masing-masing ketika kita berbuat kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana azzi bihi, dan aku yang akan membalas secara khusus puasa, pahala puasa tersebut. Jadi ini amalan yang eksklusif, Allah yang akan membalasnya langsung. Nah. Kemudian Allah juga sediakan nih pintu khusus di surga bagi orang yang berpuasa bernama Ar-Rayyan. Ya, inna apa namanya? Inna fil jannati ya baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu nanti ada sebuah pintu yang disebut dengan nama Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa dan tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa saja. Dan manakala orang yang terakhir dari orang-orang yang berpuasa telah masuk, maka pintu tersebut tertutup. Ya. Nah, itu dikatakan oleh para ulama di antara makna Ar-Rayyan itu artinya adalah apa namanya? Maknanya adalah kenyang ya. Kenyang karena banyak minum, ya. Nah, sehingga dikatakan di dalam riwayat yang lain di dalam hadis tentang bab Rayyan ini adalah ya, apa namanya? Siapa yang memasuki pintu ini maka dia sudah tidak akan merasa kehausan lagi. Dan ini pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian dengan berpuasa Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang udah lalu. Kita ini banyak dosa, nah. Kita butuh dengan ampunan Allah. Nah, di antara yang dapat menggugurkan dosa kita, Allah mengampuni dosa kita adalah dengan berpuasa. Nabi mengatakan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap balasan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Belum lagi puasa bisa menjadi pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, ya, bahwasanya Al-Qur'anu was-saumu yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Ya. Nah, jadi akan memberikan syafaat.
qala siyamu, puasa berkata nanti di hari kiamat. Ya kita terangkan nih, nanti amal-amal kita termasuk puasa, nah itu bisa ngomong. Itu mudah bagi Allah untuk menjadikan ya segala sesuatu itu bisa bicara. Bahkan di saat ini semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah sesuai dengan ya apa namanya kehendak Allah. Dan gak ada yang tahu dari kita bagaimana tasbihnya, bertasbihnya mereka. Mudah bagi Allah untuk menjadikan apa sesuatu itu bisa berbicara. Nanti puasa itu ngomong, ya ay Rabbi, ya mana tuhu, ya wahai Rabbku, aku mencegahnya dia dari at-ta'am wasyahawat, dari makan dan menyalurkan syahwat, dia fin nahar di siang hari, maka fasyafi'ni, ya lahu, maka berikanlah dia syafaat ya dengan sebabku. Kemudian juga amalan yang dapat menghantarkan hamba ke surga sebagaimana ketika sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku suatu amal yang mana apabila aku melakukannya maka akan memasukkan aku ke surga." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya alaika bisawm fa innahu la mithla lahu." Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berpuasalah engkau karena tidak ada yang sepadan dengan puasa." Dan masih banyak lagi sebenarnya keutamaan-keutamaan puasa. Terangkan kepada anak kita tentang keistimewaan puasa. Ya, belum lagi bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan ya. Walissaimi farhatan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya. Bahagia di dunia adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, dia berbahagia dengan buka puasanya. Siapa sih yang nggak senang ketika waktunya berbuka puasa? Karena makan yang paling nikmat ketika kita lapar, ya. Ketika kita lapar itu makan yang paling nikmat. Dan manusiawi ketika kita mengharapkan datangnya berbuka puasa. Bahkan makanan yang sederhana pun menjadi nikmat dan nyaman ketika seseorang itu lapar, ya. Bahagia dia. Tapi lebih bahagia lagi adalah wa idza laqiya rabbahu ya fariha bisaumihi. Ketika dia bersua berjumpa dengan Allah Rabbnya maka dia bahagia dengan puasanya. Nah, kemudian yang keempat adalah ya al-hathu, motivasi, dorong, hasung anak untuk belajar berpuasa, melatih mereka berpuasa, tapi secara bertahap, ya. Tidak dengan cara paksaan, tapi dengan cara mendorong, memotivasi dan melatih. Karenanya, dorong mereka berpuasa sesuai dengan kemampuan, ya, secara bertahap. Jangan langsung disuruh puasa apalagi dengan cara ancaman-ancaman dan paksaan, ya. Jadi mulai dari biarkan anak berbuka di waktu kapanpun. Ajak mereka berpuasa. Ketika misalnya anak kita usia 3 tahun, "Umi aku mau puasa." "Oh iya, ayo puasa." Masya Allah anak Umi yang soleh, anak Umi ya, anak Umi yang baik ya, yang mau berpuasa. Mudah-mudahan Allah apa namanya membalas semangat kamu ya nak, ya. Ajarkan dia berpuasa. Ya biarkan dia berpuasa, kemudian, "Umi aku lapar Mi." Nah, nggak apa-apa kasih dia makan, yang penting dia udah ada semangat keinginan untuk berpuasa. Nah, lalu kemudian kita mulai lagi nih kasih target, berbuka bertahap. Misal anak kita usia 4 tahun ya atau 3 tahun ya, kita ajak sahur, kemudian dia misalnya jam 9 udah lapar, nggak apa-apa. Masya Allah anak Umi udah belajar berpuasa nih, ya. Masya Allah nih anak Abi udah latihan puasa, ya. Nah, hari ini Allah berikan kamu kekuatan ya nak, kamu apa bisa buka sampai jam 9 pagi. Nanti besok latihan ya, besok sampai jam 9 seperempat atau sampai setengah 10 ya. Terus sampai zuhur dan terus sampai asar, terus sampai maghrib. Ya. Nah, oleh karenanya ajak mereka untuk sahur dan berbuka bersama. Meskipun mereka secara asal belum berpuasa, ajak mereka sahur agar mereka turut merasakan ya apa namanya berkahnya waktu sahur dan juga nikmatnya waktu berbuka ya. Nah, kemudian juga boleh membuat kartu atau buku catatan puasa anak sebagai sarana motivasi. Jadi orang tua yang cerdas nih, dia itu boleh dia bikin buku catatan, anakku mulai belajar puasa usia berapa gitu kan. Oh ternyata usia 4 tahun dia udah kuat loh puasa sampai asar.
Ya, bahkan ada yang sampai maghrib gitu. Jadi dia punya catatan-catatan. Itu bisa semakin mendorong orang tua dan anak. Jadi misalnya di tahun depan anaknya, "Kamu lihat Nak, Masya Allah, kamu tahun kemarin kamu berhasil puasa, eee, sampai asar ya, sekarang mudah-mudahan kamu kuat ya Nak sampai maghrib," gitu. Kemudian apresiasi usaha anak, upayanya, jangan hasilnya. Yang penting dia mau berusaha, ya meskipun akhirnya dia nggak kuat atau dia batal sebelum maghrib, yang penting usahanya, ya. Yang paling penting adalah apa? Upayanya atau usahanya. Jadi, adapun apa namanya, eee, dia berhasil sampai penuh atau enggak, itu itu belakangan. Karena itu, kita apresiasi upayanya atau usahanya. Yang penting dia sudah mau berusaha. Dia senang, yang paling penting dia senang. Kemudian boleh memberikan hadiah kepada anak atas puasanya meski dengan materi dunia, tapi dengan pijakan syar'i. Boleh, ini diterangkan oleh para ulama kita, ya, tapi tetap dengan pijakan syar'i. Agar mereka tahu upaya mereka itu adalah upaya yang memang, apa namanya, yang memang layak untuk diapresiasi gitu loh. Sementara memberikan hadiah itu bagian dari kita mengapresiasi. "Masya Allah Nak, kamu ya, tahun ini kamu berhasil puasa sampai maghrib ya, puasa penuh. Abi sama Umi senang, Abi sama Umi bangga, Masya Allah." Ya, ya. Mmm. Nah, jadi, apa namanya, jadi kita boleh memberikan hadiah berupa materi, tapi dengan pijakan syar'i ya. Misal kita kasih hadiah sepeda, itu pijakan syar'inya adalah yang pertama, ya, "Alhamdulillah Nak, Allah berikan kamu kekuatan, Allah berikan kamu kemudahan, jadi keberhasilan dia itu nggak lepas dari pertolongan Allah." Itu yang pertama. Yang kedua, ya, adalah karena usaha dan upaya kamu Nak, ya, maka kamu berhak untuk mendapatkan hadiah, dan hadiah ini adalah dari Allah, dititipkan kepada Abi atau Umi. Kalau Allah nggak memberikan rezeki kepada Abi sama Umi, Abi nggak bisa beli sepeda ini. Jadi ini sejatinya dari Allah. Kemudian yang ketiga, ajarkan dia selalu bersyukur kepada Allah, kemudian kepada orang tuanya. Kemudian yang keempat, nah ini yang penting juga, ya, kamu bahagia nggak Nak ketika dapat hadiah? Oh seneng Bi, seneng Mi, Masya Allah. Tapi kebahagiaan kamu yang kamu rasakan ketika kamu dapat hadiah di dunia ini, nanti di akhirat itu hadiah Allah lebih baik lagi. Lebih baik lagi hadiah Allah di akhirat. "Emang aku nanti di akhirat akan dikasih apa Mi sama Allah?" "Apa saja Nak yang kamu inginkan?" "Oh iya?" "Iya." "Emang aku akan dapat, mobil lebih baik daripada itu Nak." "Aku dapat, apa, rumah lebih baik daripada itu Nak." Semua apapun yang dia sebutkan kita katakan lebih baik, ya. Nah, lalu kemudian yang kelima adalah menghiasi rumah agar merasa nyaman, enak. Karena rumah itu shelter, tempat kita berlindung dari panas, dingin. Rumah adalah tempat kita berkumpul bersama, ya. Dan rumah itu adalah, ya, ibaratnya itu sebagai tempat manusia bertumbuh, ya, untuk menjadi manusia seutuhnya. Karenanya kita harus menjadikan rumah itu nyaman, ya, home sweet home. Kita jadikan rumah yang baiti jannati, rumah surgawi, ya. Jadi nggak mengapa menghias dan mempercantik rumah dengan berbagai hiasan dan dekorasi dalam rangka menyambut Ramadan. Ini juga difatwakan oleh sebagian besar ulama kita. Ya, yang akan membuat penghuni rumah menjadi senang dan mendapatkan kenyamanan. Karena ini adalah urf, kebiasaan yang hukum asalnya mubah. Tapi dengan syarat nih, syaratnya pertama, menghias rumah ini tidak diyakini sebagai bagian dari rentetan dan ritual ibadah, ya. Jadi nggak dianggap sebagai, oh ini sunnah Nabi, oh ini adalah bagian dari ibadah, tidak. Ya, tapi ini adalah urf, kebiasaan. Adat itu adalah perkara-perkara di luar ibadah, ya. Kemudian tidak menganggap salah satu bentuk hiasan sebagai syiar Islam,
kecuali apabila ada dalilnya. Misal, yang nganggep bulan bulan bintang itu sebagai simbol Islam, atau misalnya ada lampu-lampu dan lain sebagainya itu dianggap sebagai simbol Islam. Ini tidak benar. Itu semua adalah urf ya. Itu semua adalah kebiasaan yang hukum asalnya mubah. Kemudian secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan atau israf. Ya sampai beli ini mengeluarkan uang sampai jutaan, apalagi sampai puluhan juta, maka itu termasuk israf, berlebih-lebihan, boros, ya, dan juga tabdzir. Sementara tabdzir itu adalah apa? Adalah ikhwana syayatin ya, saudaranya syaitan. Jadi jangan sampai tabdzir. Kemudian tidak ada unsur yang tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Misalnya kita pasang pohon kemudian dihiasi dengan lampu seperti ya tradisinya orang-orang Nasrani misalnya. Dan tidak mengandung perkara yang haram seperti kita pasang gambar makhluk bernyawa, kita pasang dengan musik-musik atau yang semisalnya, ya. Jadi selama ini terhindar dari keharaman-keharaman, maka ini hukum asalnya boleh-boleh saja atau mubah. Kemudian baru membersihkan rumah dari keburukan, ya. Selain dibersihkan dari kotoran, ya, kotoran hissi yang fisik juga harus dari sebab-sebab yang dapat mengotori hati dan jiwa. Karenanya dianjurkan untuk melepaskan semua pajangan. Pajangan baik patung atau gambar atau foto makhluk bernyawa di dalam rumah. Foto perkawinan, foto anak, foto orang tua, foto kiai, foto habib atau foto apapun yang ada, dicopot semuanya. Karena malaikat nggak mau masuk di rumah yang dipasang atau dipajang adanya patung atau gambar makhluk bernyawa. Yang kedua, ya, jauhkan semua alat dan instrumen musik dari rumah karena instrumen musik ini adalah ya, apa namanya, adalah, mizmam mizmamur, eee, mizmar asyayatin ya, apa namanya, ini adalah instrumennya syaitan ya, alat-alat musik itu. Kemudian juga perhatikan ini tentang sarana-sarana hiburan yang dapat begitu melalaikan dan menghilangkan makna daripada Ramadan seperti TV, internet, itu kalau perlu dimatikan atau dijauhkan. Setidaknya batasi, hanya konten-konten yang bermanfaat saja. Bulan Ramadan ini, itu banyak konten yang nggak berguna. Meskipun bawaannya acara sahur lah, acara berbuka, ya isinya itu dengan lawak-lawak yang nggak ada kualitasnya, nggak bermutu dan seterusnya. Ya itu dapat merusak, merusak ya akal, merusak jiwa. Makanya jauhkan juga konten-konten negatif yang ada pada gawai, pada smartphone, dan hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Latih untuk ya misalnya anak yang suka teriak-teriak, ayo sekarang kita bicara nggak usah teriak-teriak, Umi, Abi bisa mendengar, ya apalagi yang ngomongnya kotor-kotor ya, maka itu harus dilatih untuk dihilangkan. Kemudian yang ketujuh, bangun habit, kebiasaan dan rutinitas bersama. Ini adalah sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan. Karenanya ajak anak untuk bersepakat, untuk mulai bangun pagi, bangun sahur, ya. Dan ini sekaligus untuk melakukan preparasi biologis anak dalam membangun habit yang baik. Selama sebulan apabila anak itu kita atur nih ya, malamnya ba'dal isya, ba'da taraweh, ya itu kita upayakan supaya bisa istirahat, bisa tidur agar sahur mereka bisa bisa bangun dan tidak begitu mengantuk, ya. Ini apabila dilakukan terus-terusan ini akan akan tubuh ya, fisik, biologis tubuh itu akan sehingga dia akan terbiasa. Tadinya berat menjadi tidak berat lagi. Dan biasakan anak untuk melakukan sholat subuh berjamaah bersama orang tuanya, baik di rumah untuk anak perempuan atau di masjid untuk anak laki-laki, ya. Karena apabila hari itu diawali dengan syukur kepada Allah, dengan berzikir, apalagi dengan doa, ya kemudian juga dengan sholat, maka itu adalah awal hari yang paling baik, yang akan membangun ya mood anak ya secara positif. Kemudian bangun kebiasaan anak-anak dengan kebiasaan yang baik mulai dari zikir pagi, petang, ya tapi tentunya secara bertahap, tidak dengan cara paksaan. Karena paksaan itu seringkali tidak efektif ya. Kemudian kita tentukan waktu-waktu untuk belajar Al-Quran, untuk menyimak Al-Quran, untuk membaca atau tilawatul Quran, untuk menghafal, untuk murojaah, tentunya sesuai usia dan kemampuan anak.
Kemudian fasilitasi anak dengan permainan-permainan yang mubah, yang bermanfaat, yang baik, atau buku-buku cerita seputar Ramadan, ya. Kemudian buat kalender, agenda Ramadan, ajak mereka untuk misalnya mengisi poin-poinnya seperti jurnal dan yang semisalnya, ya. Misalnya mereka melakukan kebaikan-kebaikan, ya, itu boleh dituliskan, misalnya anak yang nuliskan, "Aku hari ini telah berbagi pensil dengan temanku yang tidak membawa pensil." Itu Masya Allah, ya. Kenapa? Untuk menghargai. Jadi perbuatan-perbuatan kecil seperti ini, itu akan menjadi suatu hal yang patut diapresiasi dan patut disyukuri. Itu akan menjadi habit. Nah, ini disebut dengan atomic habit, ya. Kebiasaan mulai dari yang kecil, nanti insya Allah akan menjadi besar, ya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, ya. Kemudian yang kedelapan, jadikan Ramadan menyenangkan dan menjadi kenangan yang indah, ya. Karena Ramadan bulan istimewa, spesial. Karena itu lekatkan hal ini ke dalam hati anak agar mereka mencintai bulan Ramadan. Kecintaan nggak bisa dibentuk dengan cara kasar, kaku, bengis, paksaan, ancaman, nakut-nakuti, atau yang semisal. Tapi cinta dibangun dengan makrifah, pengenalan, terutama dengan pengenalan dan keutamaan atas keistimewaannya. Cinta juga dibentuk dengan hal-hal yang menyenangkan, membuat senang, membuat gembira. Inilah yang akan membentuk kenangan indah bagi sang buah hati. Di antara caranya, sebagai orang tua, jadikan Ramadan sebagai bulan melatih emosi dan perasaan. Agar kita yang tadinya suka ngomel, suka marah, temperamental, suka nyuruh, ya itu berubah, kita menjadi lebih baik lagi, lebih sabar, lebih santun. Kemudian rencanakan program-program yang fun, menyenangkan, ya, yang enjoy bagi anak-anak. Sehingga ini akan membangun kenangan dan memori. Kita tahu, ya, mereka tidak akan selamanya menjadi anak-anak, ya. Dan kebersamaan kita dengan mereka itu cuma sebentar. Kelak, ya, mereka akan menjadi dewasa. Kita pun juga akan apa namanya, menjadi tua, bahkan meninggal dunia. Jadi yang tertinggal itu adalah kenangan, memori. Kita ingin meninggalkan kenangan yang indah ataukah kenangan yang tidak bermakna. Itu semua adalah bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang ada. Kemudian jadikan sebagian momen dalam Ramadan sebagai momen kebersamaan, ya. Semisal di waktu sahur dan di waktu berbuka. Nah, kemudian yang kesembilan, jadikan Ramadan bulan pendidikan, pelatihan, dan pembersamaan. Ya, jadi sebagai bulan pelatihan untuk belajar sabar di dalam menghadapi segala hal, termasuk menghadapi dinamika anak-anak. Kita semakin sabar. Ya, karena Ramadan bulan yang melatih tiga macam kesabaran. Sabar di dalam melaksanakan taat dan ibadah, sabar di dalam menjauhi maksiat dan hal-hal yang bisa merusak ibadah, sabar di dalam menghadapi kesulitan, ujian, dan musibah yang ada. Jadikan Ramadan untuk membentuk karakter dan perangai yang baik bagi orang tua khususnya, kemudian untuk melatih anak-anak yang dengannya akan mempengaruhi pula, ya, karakter sang anak. Jadikan Ramadan sebagai bulan untuk belajar disiplin. Orang tua harus disiplin. Anak banyak menyerap kedisiplinan dari sosok ayah. Kalau orang tua, terutama ayah, nggak disiplin, sulit bagi anak untuk bisa disiplin. Jadikan Ramadan untuk menghilangkan kebiasaan buruk nih, khususnya bagi para ayah yang masih suka merokok, dan juga para ibu yang suka ngerumpi, gibah, dan lain sebagainya, maka tinggalkan itu semua dan jadikan Ramadan sebagai bulan untuk belajar bareng, belajar bersama. Kita duduk bersama keluarga, duduk bersama istri, kemudian sambil baca buku, berkisah, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke-10, jadikan Ramadan bulan spesial yang selalu dinanti-nanti, selalu ditunggu-tunggu. Ya, ini adalah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Bahkan mereka sampai berdoa, kanu yad'unallaha sittata ashhur, ya, qabla Ramadan, ya, an yuballighahum, ya. Dahulu para salaf mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan sudah berlalu, juga sama, kanu yad'unallah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Sittatu ashhur ba'da Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, ya,
an yataqabbala anhum, agar Allah menerima amal-amal mereka, ya. Nah, di antara cara menjadikan dan menanamkan istimewa di bulan Ramadan kepada anak agar, apa namanya, selalu menanti-nanti dan spesial adalah ajak anak ketika buka puasa bareng meskipun mereka belum berpuasa. Agar ini bisa menjadi momen yang bahagia dan dinanti-nanti. Misalnya diajak untuk menentukan buka berpuasa, apa, untuk menu buka, ya, seorang ibu ngomong ke anaknya, "Nak, kamu pengen buka puasa apa hari ini?" Jadi atau diajak misalnya bermusyawarah, gitu, "Abi sama, kakak, adik pengen buka puasa apa?" Gitu. Atau diajak jalan-jalan sore menunggu buka, ini hukumnya mubah saja, ya hukumnya mubah, boleh. Ya misalnya sambil cari takjil, "Ayo Nak, kita cari kolak yuk, ayo kita cari, kelapa yuk." Atau diajak serta membantu menyiapkan hidangan buka, ya. Ini juga melatih, apa namanya, skill ya, anak, dan juga melatih kemandirian dan tanggung jawab. Dan atau juga bisa diajak berbuka bersama kerabat, ya misalnya kumpul di rumah kerabat, di rumah sahabat, atau di masjid, asalkan, ya, acara buka bersamanya tidak mengandung kesia-siaan, apalagi yang haram, ya, dan tidak sampai meninggalkan sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Kemudian ikut sertakan anak di program-program Ramadan yang ceria, yang menyenangkan namun bermanfaat, ajak serta sholat tarawih berjamaah di masjid, dan boleh kita ganti-ganti lokasi masjid, yang dekat, yang jauh, asalkan tidak menganggap ada keutamaan pada masjid tersebut. Dan isi dengan aktivitas bareng-bareng yang tidak melelahkan, yang tidak membuat haus dan lapar, misalnya main teka-teki, kuis, mewarnai, ya. Jadi akhirnya menjadi menyenangkan, ya. Kemudian motivasi anak untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ketika udah masuk di Asyrul Awakhir, maka ya ajarkan anak keutamaan dan kemuliaan di Asyrul Awakhir, ya. Ajak anak untuk qiyamul Ramadan secara berjamaah di sepertiga malam terakhir, ya. Tapi perhatikan usia dan durasi salat. Jangan sampai anak kecapean dan nggak enjoy ketika beribadah. Kemudian ajak anak itikaf di masjid, ya, sembari dijelaskan adab-adabnya, ya, terutama di malam-malam ganjil. Dan lebih motivasi dan dorong anak agar lebih bersemangat lagi, ya. Ibaratnya ini perlombaan, maka semakin dekat garis finish, maka semakin bersemangat, semakin gaspol, menjelang sprint. Dan ceritakan sirah Nabi dan kisah ulama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan jauhkan anak dari mall, plaza, tempat perbelanjaan, dan semisalnya, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, karena ini adalah di antara pencuri-pencuri Ramadan, yaitu mall, plaza, dan tempat perbelanjaan. Yang mencuri apa? Pahala. Ya. Nah, kemudian yang ke-12, ajarkan zakat sebagai sarana berbagi kebahagiaan. Nah, ini sebagai latihan untuk apa? Untuk kecerdasan sosial. Jelaskan kepada anak tentang hakikat zakat. Zakat itu tidak mengurangi harta, tapi membersihkan harta. Bahkan dinamakan zakat itu artinya menumbuhkan harta, ya. Bah, karena zakat itu malah mengembangkan harta. Jelaskan bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang susah, ada haknya orang-orang yang nggak mampu, yang wajib untuk kita keluarkan. Dan itu termasuk amal yang berpahala, ya. Jadi pahalanya lebih meluas, ya. Karena ini termasuk amal muta'addi. Amal itu ada dua, amal qasir, amal muta'addi. Amal qasir adalah amal yang terbatas, pahalanya untuk kita seorang. Tapi amal muta'addi itu adalah amal yang meluas, pahalanya itu meluas, ya. Jadi, eee, jadi bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Di antaranya zakat. Ketika kita bagi zakat, bagi sedekah, ajak serta anak, ya. Apalagi kalau kita mau memberikan langsung kepada fakir miskin agar mereka turut, ya, serta di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Ajarkan anak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah Nak, ya, Allah berikan kita banyak nikmat, ya. Di sana masih banyak orang susah, ya. Nah, jadi kita harus nih menolong orang-orang yang nggak mampu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ini untuk menumbuhkan kepekaan sosial di dalam berbagi dan berempati. Kemudian dorong anak untuk bersedekah dengan harta yang ia miliki, misal harta dari tabungannya yang ia kumpulkan sebagai pemberian dari orang tua atau kerabatnya, dan ajak serta anak dalam aktivitas sosial terutama di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ceria dan sukacita di hari raya.
Ya, ajarkan kepada anak kita, hari raya umat Islam cuman ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak ada lagi, nggak ada hari raya ketupat, nggak ada. Apa hari raya yatim, hari raya ini, hari raya itu, nggak ada. Hari raya Islam cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Karenanya kita cukup ya merayakan hari raya hanya di Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun selain itu kita nggak boleh merayakannya. Ajarkan bahwa Id bukan sekedar berpakaian indah dan baru, tapi Id adalah hari di mana iman dan takwa semakin indah. Ya, kita semakin baik, ya, kita semakin semangat beribadah. Ajak serta anak untuk sholat Id di lapangan bersama kaum muslimin untuk menyaksikan kebahagiaan dan syiar Islam. Ajak istri, bahkan yang lagi haid juga diajak keluar meskipun tidak sholat tapi turut menyaksikan syiar-syiar di kala Id. Kemudian berikan hadiah atau reward kepada anak atas amal solehnya. Ketika dia berpuasa, terawih, boleh kita kasih hadiah ya berupa pujian, apresiasi, atau hadiah berupa materi, boleh. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, tetap dengan pijakan. Kemudian kasih uang kepada anak kecil boleh. Ini termasuk memasukkan kebahagiaan. Kita bagi-bagi uang ya, termasuk di hari raya itu suatu hal yang boleh. Ini urf yang mubah. Kemudian hendaknya kita berpakaian yang indah dan bagus jika memungkinkan, ya. Tapi nggak harus baru, apalagi mahal. Dan ajarkan bahwasanya di hari raya ketika kita berpakaian indah dan bagus ini sebagai bentuk kita bersyukur ya dan bersuka cita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting baik, rapi, indah meskipun nggak baru. Ya. Kemudian juga kita boleh makan makanan yang disenangi. Misalnya di hari raya bikin opor, bikin makanan-makanan yang memang disenangi oleh keluarga itu untuk menambah kegembiraan dan sukacita saat berhari raya. Kemudian ajak serta bersilaturahim ke kerabat, ke keluarga, sahabat, ustadz dan seterusnya, ya, agar tetap bisa mengokohkan dan menguatkan ukhuwah termasuk silaturahim, ya. Ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk semakin menjadikan Ramadan semakin bermakna dengan buah hati tercinta. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, Baik, alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas faedah yang sudah disampaikan. Masya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, Ustaz, saya bacakan beberapa pertanyaan dari para peserta webinar. Yang pertama, mohon izin bertanya, Ustadz, bagaimana caranya bisa tetap menanamkan sifat ikhlas mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala saat orang tua memberikan reward kepada anak, misal memberi uang 5.000, kalau bisa puasa sehari untuk memotivasinya. nah, baik. Jadi eh untuk memberikan hadiah kepada anak ya atas amal solehnya termasuk ibadahnya, kemudian kita kasih uang misalnya, ini memang suatu hal yang cukup tricky. Artinya tricky itu kita harus Cari foto berhati-hati gede ini. ya. Jadi kita perlu untuk berhati-hati ya agar tidak salah langkah, agar anak itu beribadah kalau kita salah langkah ini dan salah kaprah, jadi mereka ibadahnya itu malah untuk mencari uang ya. Karena yang penting pijakan di situ ya. Apa pijakannya? Kita boleh ngasih uang karena uang ini sesuatu yang berharga dan bernilai. Mereka tahu nih, dengan uang aku bisa beli barang gitu kan. Ya, tapi tetap kita harus ajarkan ya yang namanya tanggung jawab dan konsekuensi gitu loh. Jadi ketika mereka misalnya kita udah janjikan nih, ya nak kamu kalau berpuasa ya sehari kamu dapat 5.000 rupiah misalnya begitu ya. Nah yang pertama itu perhatikan dulu usianya. Kalau usianya masih di bawah 7 tahun, ini suatu hal yang masih lapang. Tapi kalau udah di atas 7 tahun, maka hendaknya cara seperti ini sudah kita tinggalkan ya. Ya ini hendaknya sudah mulai kita kita tinggalkan
Ya, kenapa? Karena anak di atas 7 tahun itu sudah lebih mampu memahami konsep pahala, ya balasan dari Allah. Adapun di 7 tahun, pahala itu suatu hal yang abstrak ya, belum konkret. Makanya kita ingin menunjukkan ya adanya balasan atas kebaikan, ya. Jadi kalau misalnya kita janjikan nih, ya ini juga yang dilakukan nih oleh sebagian salaf ya. Mereka juga sama, mereka juga melakukan hal itu. Juga ada yang mereka apa namanya mem memberi uang kepada anaknya ya atas ya sejumlah amal soleh yang mereka lakukan ya. Tapi tetap diberikan pijakan gitu loh ya. Jadi pijakannya apa? Ketika mereka melakukan kebaikan ya kemudian sudah sudah terakumulasi kebaikan dan kemudian kita berikan hadiah, tetap kita sampaikan bahwasanya kamu nak melakukan kebaikan itu semua itu karena pertolongan Allah. Ya karena Allah yang menolong kamu, Allah yang membantu kamu ya. Jadi bukan karena kita sendiri gitu loh yang mampu, tapi kita mampu karena Allah. Itu atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu harus ditanamkan. Yang kedua, hadiah ini adalah sebenarnya pemberian dari Allah, titipan dari Allah di dunia, nanti di akhirat itu hadiah Allah jauh lebih baik lagi gitu loh. Ya. Apa yang Allah berikan di akhirat jauh lebih baik lagi. Nah, terus kemudian dengan harapan ya ketika kita memberikan pijakan ini, jadi mereka itu ya sudah nggak begitu lagi, eee, mengharapkan dengan balasan yang ada di dunia, tapi mereka sudah langsung mengharapkan balasan yang ada di akhirat. Kalau misalnya mereka sudah, maksudnya malah mempersyaratkan, "Aku nggak mau sholat kecuali aku dikasih uang," ya. Nah, ini berarti ada yang keliru dengan cara kita, dengan metode kita, ya. Ada yang keliru, ya. Kalau misalnya anak kita nih misalnya Dia dia menyampaikan, "Aku mau sholat, aku mau beribadah kalau aku dikasih hadiah," misalnya, ya. Nah, berarti dia melakukan itu semua dengan pamrih, ya kan. Nah, berarti kita perlu untuk mendidik dan mengajarkan, ya, kepada mereka. Ya, misalnya begini, "Umi, Abi, aku nggak mau sholat sebelum aku dikasih hadiah," ya. Nah, kita bisa sampaikan, kepada anak kita. Kalau dia usianya sebelum sebelum 7 tahun, dia sebenarnya masih belum dapat perintah untuk sholat, ya. Jadi kita bisa bisa menyampaikan begini, "Nak, ketika kamu mau sholat, Nak, Umi itu aja udah senang, Allah juga senang, Nak. Allah itu sayang sama hamba-hambanya yang mau sholat. Kalau kamu mau sholat, Nak, jangankan hadiah yang kamu inginkan, apa aja yang kamu inginkan, Nak, itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan, tapi nanti di akhirat, ya. Tapi nanti. Nah, nanti yang di dunia, ya, itu juga Allah akan berikan. Tapi sesuai dengan ini, dengan apa yang paling baik ya. Jadi jadi memang ini agak sedikit tricky ya sebenarnya untuk, anak asalkan kita tidak 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 terlalu sering dan tidak terlalu membiasakan. Jadi itu hanya kita lakukan, eee, di awal-awal aja, jadi tidak sering. Kenapa sih para ulama memperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada anak? Ya, baik itu hadiah mainan ataupun uang, karena sebenarnya tujuannya itu adalah dalam rangka untuk, membangun pemahaman anak, ya takribul faham, ya mendekatkan pemahaman anak, bahwa apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan ini adalah sesuatu yang memang, baik dan mendapatkan apresiasi gitu loh, ya balasan. Kita tahu ya pahala itu kan sesuatu yang abstrak ya kan, jangankan anak kecil, untuk orang dewasa saja pahala itu abstrak, ya. Karena yang ketika banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan, misalnya ya sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tahu dunia dan seisinya itu begitu luar biasa, itu lebih baik loh. Tapi ternyata banyak yang meninggalkannya, banyak yang meninggalkan sholat, sunnah fajar. Kenapa? Karena itu suatu hal yang dianggap abstrak, ya. Kenapa? Karena belum terbangun yang namanya, konsep keyakinan atas ganjaran dan pahala dari Allah.
Nah, tugas kita adalah membangun itu tadi, agar anak ini itu terbangun konsep dia itu atas amal yang dia lakukan, dia berhak untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Nah, mengharapkan ganjaran dari Allah itu baik, tapi mengharapkan ganjaran dari manusia itu nggak baik, tapi itu kita perlu berikan waktu, gitu loh. Artinya, eee, tujuan kita memberikan mereka hadiah, itu supaya bukan mereka, kita didik agar mereka pamrih dengan amal mereka kepada kita, kepada orang tuanya atau kepada orang lain, tidak. Ya, tapi adalah untuk mengharap balasan dari Allah. Kenapa kita kasih hadiah? Kita kasih hadiah sebagai bentuk untuk mendidik mereka bahwasanya ketika kamu nak melakukan amal kebaikan, kamu berhak mendapatkan balasan. Ini adalah balasan dari Allah. Allah berikan kamu hadiah dititipkan kepada abi sama umi. Nah, dengan bertambahnya usianya kita jelaskan bahwasanya ya, apa namanya, balasan di sisi Allah adalah jauh lebih baik. Sehingga untuk berikutnya kita udah nggak perlu lagi ngasih uang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memang ada metode-metode ya ketika kita ingin memberikan hadiah kepada anak kita, itu ada yang ada yang menerangkan bahwasanya ya, kalau anak itu sudah diiming-imingi sesuatu hadiah sebelum dia melakukan, ya itu dikatakan bribing ya, itu dikatakan apa namanya, kayak nyogok anak gitu loh, atas kewajiban dia, ya, atas, apa namanya, atas tugas dia, ya. Dan ini jadinya nggak baik. Misalnya, "Ayo kamu kalau mau melakukan ini, kamu nanti dikasih ini dan itu," ya. Nah, ini ada yang mengatakan ini bribing. Sehingga yang lebih baik adalah apa? Adalah, alih-alih dia di-bribe dulu, dia apa namanya, "disogok" dulu ya dalam tanda kutip, ya, itu yang lebih baik adalah, "Ayo kalau kamu mau melakukan melakukan ini dan itu, ya, nanti kamu akan mendapatkan hadiah." Ya, apa namanya, jadi yang pertama adalah kamu akan mendapatkan ini kalau kamu mau melakukan itu, ya. Dengan yang kedua tadi, ya, nah kalau kamu mau melakukan ini, kamu nanti akan mendapatkan ini. Ini mungkin kesannya hampir sama ya, tapi ada perbedaan. Yang pertama adalah ditekankan dulu hadiahnya, baru kemudian perbuatannya, ya. Jadi seakan-akan, itu seperti misalnya, ya, kamu akan dapat ini kalau kamu mau melakukan itu misalnya, ya. Kamu akan dapat permen kalau kamu mau misalnya, apa namanya, cuci piring misalnya. Itu sebagai contoh saja, ya. Atau yang kedua adalah, "Nak, kamu kalau bantu Umi cuci piring, kamu nanti Umi kasih hadiah." Ya, "Emang apa Mi hadiahnya?" "Hadiahnya coklat atau permen." "Oh iya, ya Mi, boleh Mi," gitu kan. Nah, jadi yang kedua ini itu menurut mereka adalah, dia berusaha dulu untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan apresiasi, untuk mendapatkan hadiah. Kalau yang pertama tadi adalah dia harus dijanjikan dulu hadiah supaya dia mau melakukan sesuatu. Nah, ini mungkin tanpa nggak ada perbedaan signifikan ya, tapi ternyata ya ketika dipraktekkan itu beda gitu loh, ya. Nah, oleh karena itu ya, yang lebih tepat adalah kita berupaya pada saat kita hendak memberikan apresiasi kepada anak kita, adalah jangan langsung memberikan janji dulu tentang sesuatu, tapi hasung hasung dulu dia untuk melakukan sesuatu, baru kemudian kita janjikan hadiah itu boleh, ya. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawaban yang sudah disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, semoga keberkahan selalu untuk Ustadz dan tim penyelenggara. Izin bertanya, Ana mengajak anak lelaki usia 5 tahun, tapi di jam 9 selalu minta buka puasa.
Seperti yang Ustadz katakan, apakah ada batasan waktu maksimal dan minimal usia anak untuk belajar puasa, Ustadz? Sampai dengan dia bisa puasa 1 hari full, dan terkadang nenek di rumah selalu bilang anak kecil tidak usah puasa, kasihan. Kalian karena kasihan, kalian menyiksa anak kan belum wajib. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Nah, Toyib ya, itu ucapan nenek tadi itu tidak tidak mutlak salah dan juga tidak mutlak benar ya. Jadi kalau memang ditanya di usia berapa sih anak itu harus harus berpuasa penuh, berpuasa full, itu memang secara asal ketika dia sudah balik. Tapi tentunya sebelum balik dia harus berlatih. Nah, sebagian ulama salaf ya, itu menjelaskan bahwasanya di antara untuk melatih anak itu setidaknya di usia di atas 10 tahun itu anak harus sudah bisa berpuasa penuh. Dan untuk bisa berpuasa penuh itu butuh latihan. Kenapa? Tubuh kita ini bisa dilatih, ya. Orang yang dia mampu untuk lari maraton, ya, 40 kilometer lebih, itu nggak nggak serta-merta dia itu mampu. Semuanya itu ada pelatihannya. Pelan-pelan dulu dari 1 kilo dulu, dari 2 kilo dan seterusnya. Allah berikan kemampuan tubuh kita untuk adjustment, untuk bisa beradaptasi. Demikian pula dengan anak kita, agar bisa puasa penuh, maka dia perlu untuk adjustment, ya. Nah, jadi ketika kita tahu mereka belum diwajibkan untuk puasa, maka jangan pernah memaksa mereka untuk berpuasa. Jadi ucapan nenek tadi benar, tapi bukan artinya kalau gitu nggak usah diajak puasa, itu juga keliru gitu loh, ya. Nah, kan masih belum wajib, udah biarin aja. Berarti biarin aja mereka seakan-akan puasa nggak puasa, Ramadan nggak Ramadan, kayak nggak ada bedanya. Itu juga suatu hal yang keliru. Yang benar adalah tetap kita hasung dia, kita contohkan, kita berpuasa nak, terus kemudian kita ajarkan itu. Kamu mau nak belajar puasa nak? Belajar puasa yuk gitu. Ya, ikut sahur, misalnya dia jam 9 minta buka, nggak apa-apa kasih gitu loh. Sembari kita motivasi. Masya Allah, anak Umi hari ini udah kuat berpuasa ya sampai jam 9. Nak, bagaimana kalau besok kamu latihan jam 10 ya nak? Ya, kalau kamu misalnya ya kuat ya puasa jam 10, Masya Allah. Nanti kamu Umi masakkan misalnya makanan yang dia sukai misalnya. Ya, untuk dia makan di jam 10 pagi itu. Kemudian dia berhasil, Masya Allah, anak Umi udah kuat nih puasa jam 10, tambah pelan-pelan gitu loh, sampai akhirnya dia sanggup untuk berpuasa. Ya, at least kalau dia usia 5 tahun ya, seenggaknya sampai waktu zuhur lah, ya. Kemudian ketika udah usia 6 tahun, 7 tahun, dia kuat sampai asar gitu kan. Nah, dan biasanya itu ya, setahu saya ini, itu dari anak-anak murid kami, TK ya, itu biasanya yang TKB umur 6 tahun menjelang 7 tahun, itu alhamdulillah sudah banyak yang kuat. Puasa sampai maghrib ya, meskipun benar-benar nggak full ya. Nah, tapi yang menarik adalah dari pengalaman saya itu ternyata yang paling banyak berpuasa full itu anak perempuan daripada anak laki-laki yang kuat. Bukan karena tubuh anak laki-laki nggak kuat, itu ternyata kenapa? Karena memang aktivitas anak laki-laki itu lebih lebih apa ya, lebih banyak daripada anak perempuan. Mereka sulit untuk diem, mereka mainnya main bola lah, inilah, akhirnya haus. Umi aku haus mi gitu kan. Akhirnya mereka batal. Nah, inilah pentingnya juga bagi kita untuk memperhatikan kalau ingin melatih anak-anak, ya, itu juga lihat aktivitas mereka. Jadi jangan kita biarkan mereka itu bermain yang menforsir, akhirnya membuat tubuh menjadi lemas, itu pasti mereka minta batal puasa. Jadi berikan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan tapi tidak sampai membuat mereka kelelahan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustadz, tim dan keluarga kesehatan dan keberkahan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pertama kali mengenalkan bulan Ramadan pada anak usia 6 tahun yang belum tahu sama sekali tentang Ramadan, tidak tahu sholat, puasa, sahur, berbuka, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Mengajarkan bahwa di bulan Ramadan ini istimewa dan bahagia menyambutnya. Dari mana ya Ustadz memulainya? Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban dan ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, untuk ya, Wafik barakallah ya.
Jadi inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini tuh ya ini gitu loh. Bagaimana kita membersamai anak dan belajar untuk memulai ya agar mereka itu tahu tentang bulan Ramadan. Ya, ini kalau usia 6 tahun belum tahu apa-apa, yang jadi pertanyaan ini eh, kok bisa belum tahu apa-apa gitu? Apakah sebelum-sebelumnya itu anak ini belum pernah tahu tentang bulan Ramadan atau gimana gitu loh? Atau mungkin keluarga mualaf ya? Karena pun seandainya ya eh, orang-orang non muslim aja di negara mayoritas muslim mereka tahu ini tentang bulan Ramadan. Ya pasti sedikit banyak tahu dong tentang bulan apa Ramadan. Nggak mungkin nggak tahu sama sekali gitu loh. Ya ini suatu hal yang kok kayaknya aneh gitu kan. Ya mungkin maksud penanya adalah bukan tidak tahu sama sekali. Ya mungkin karena ya apa namanya? Karena mungkin belum belum diajarkan gitu. Nah, oleh karena itu ketika Anda hadir ya di antaranya di kajian ini dan juga di kajian-kajian lainnya. Nah, kita bisa di sini mulai melangkah ya, ya. Melangkahnya itu diawali dari kita sebagai orang tua. Kita harus tadi sebagaimana yang diterangkan, kita harus menunjukkan kebahagiaan di bulan Ramadan, kita lebih semangat beribadah, kita semangat untuk menghidupkan siang-siangnya dan malam-malamnya dengan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian kita ngobrol, diskusi, dialog, apalagi anak usia 6 tahun, kita cerita tentang bulan Ramadan, dan ini juga butuh ilmu, berarti kita perlu belajar, ya. Nah, jadi kalau ditanya dari mana kita mulai dari diri kita gitu loh. Baru insya Allah Allah akan memberikan kemudahan ya bagi kita untuk bisa mendidik dan mengajarkannya kepada anak kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz atas jawabannya. Untuk jawaban selanjutnya Ustaz. Bismillah izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara mengembalikan semangat anak untuk mengaji, murojaah, sholat, zikir, membaca buku-buku, bahkan berpakaian syar'i? Karena terpengaruh lingkungan yang jauh dari agama. Tidak sholat, tidak mengaji, bahkan diajak bermain-main Ustaz. Sementara ketika anak saya disiplinkan, dia akan meminta perlindungan kepada anggota keluarga yang lain. Afwan, karena hanya saya sendiri yang mengikuti sunnah di antara anggota keluarga, apalagi tidak ada sosok seorang ayah atau imam yang dapat memimpin. Ustaz. Ya, itu anaknya usia berapa ya? Afwan ini nggak Banget. disebutkan Ustaz, usia berapa itu. Mungkin Nah, masih. jadi eh jika kita tinggal bersama dengan keluarga besar itu nggak ngerti, belum ngerti agama, ya masih awam, maka tugas kita adalah berusaha untuk ya sedikit memberikan warna akan keindahan ilmu yang kita miliki ya. Kita apa namanya eh, belajar untuk berdakwah, dan dakwah yang paling efektif bukan dengan lisan kita tapi dengan akhlak kita, dengan adab kita, dengan perangai manner kita. Semakin kita ngaji semakin baik dengan mereka, insya Allah itu akan apa ya, akan menawan hati mereka gitu loh. Takliful qulub tak ibaratnya. Jadi akan membuat mereka menjadi senang ya, membuat mereka menjadi apa namanya? Interest gitu kan dengan kita, dengan apa perangai kita, akhlak kita ya. Nah, kemudian yang kedua ya, anak memang bisa dipengaruhi oleh siapapun. Tapi kita sebagai orang tua, terutama ibu nih, kalau lihat tadi ini kan kayaknya anak perempuan ya kalau melihat apa arah pertanyaannya tadi ya. Jadi kita udah diberikan kesempatan nih sama Allah untuk memiliki bonding, ikatan, attachment, ya apa perlekatan yang kuat dengan anak kita. Apa 9 bulan anak kita tumbuh di rahim kita, dilahirkan 2 tahun itu harus atau masih menyusu dengan kita dan seterusnya. Mereka masih ketika itu butuh dengan ibunya. Karena itu jangan sampai ya ikatan kita yang sudah kita bangun itu ternyata
copot begitu aja, lepas begitu aja. Mereka malah lebih percaya dengan orang-orang yang apa ya, yang tidak mengandung dia, yang tidak menyusui dia gitu loh. Makanya sebagai seorang ibu kita berupaya untuk menjaga tadi. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita pertama harus punya ilmu, harus belajar. Yang kedua, ya dengan belajar tadi itu kita akan bisa bersikap lebih hikmah dan ilmiah. Yang ketiga, kita akan belajar juga untuk lebih ramah dan rahmah dengan anak kita. Kita lebih bisa menunjukkan kasih sayang yang benar, ya. Dan yang keempat, kita juga akan bisa lebih mampu untuk melakukan pendekatan yang tepat dengan anak kita. Ketika kita ngomong, kita bicara, itu semua memang butuh ilmu, ya. Nah, jadi nasihat saya adalah yang paling penting adalah, bukan sekedar nyuruh, bukan sekedar memerintahkan anak, atau bahkan kayak kita mengkritisi anak, "Kamu kenapa sih? Kamu sekarang kok nggak mau pakai jilbab lagi? Kamu kenapa sih? Kamu sekarang jarang sholat?" Bukan. Namun yang paling penting adalah kita rangkul dia, kita gandeng dia, kita peluk dia, agar dia mau sama-sama, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi kita perbaiki dulu koneksi kita dengan anak kita, itu yang paling penting. Baru kemudian akan lebih mudah untuk kita kita koreksi, ya. Nah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan, attachment dan bonding kita yang kuat dengan anak kita, itu dapat menjadi sebab, ya mereka, eee, apa namanya, berada di atas kebaikan dan ketaatan. Nah, baik mungkin ini ya Mas, Birda yang bisa disampaikan untuk kesempatan kita pada pagi hingga siang hari ini ya, karena saya jam 10 masih ada jadwal lagi nih insyaallah. Ya, jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti besok kita lanjut lagi jam 7 pagi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Barakallahu fikum jami'an. Ana pamit undur diri ya. Apa namanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas faedah yang